Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan besar bagi kita, amin. Dimanapun kita berada, baik umat Tuhan yang di rumah dan mama yang di lantai bawah dan kita semua yang di ruangan ini, mari kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia, bersyukur atas segala kemurahan-Nya, penyertaan-Nya yang sempurna bagi kita. Bagaimana kita ada saat ini, itu semua oleh karena kebaikan Dia. Perhatiannya hanya untuk kita. Maka sepatutnya kita datang kepada Dia, membawa hidup kita, memberikan yang terbaik bagi Dia. Amin Bapa. Imam besar segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Ruh berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Biarlah pujian ini mengingatkan kita kembali, motivasi kita untuk semakin datang kepada Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Pengorbanan yang sempurna bagi kita. Sujud di depan tatamu, Engkau Tuhan ku
kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan agung, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Glory bagimu, Kau Rajaku. Yesus ku sembah. Glory bagimu, syukur. Kami sembah, puji Engkau, ku tinggikan. Mari umat Tuhan, datanglah kepada Tuhan, sembahlah Dia, pujilah Dia. Kebaikan dan kebaikan Tuhan sungguh sempurna bagi kita. Pengorbanan yang begitu sempurna menolong kita. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Kami sembah, kami puja Engkau. Glory, glory bagimu, glory bagimu, Yesus. Ku sembah Engkau, Yesus ku tinggikan, Yesus ku agungkan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, syukur bagimu, Yesus ku sembahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Oh, hormat pujian bagi-Mu. Kau Allah kami. Kau dahsyat Bapa.
bagimu. Oh Allah dahsyat. Bagimu Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Engkau yang menolong kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Masih kuat berdiri umat Tuhan? Amin. Kita mau memuji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Hanya Dialah yang kita andalkan, hanya Dialah kekuatan kita, Dialah sumber kekuatan kita. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji Tuhan, Dialah menjadi sumber kuat kita. Amin ya. Masih kuat berdiri, kita mengikut Tuhan, dan itu menjadi suatu kebanggaan sukacita kita, amin. Maka sampai sekarang kita tidak akan pernah berkata aku tidak mau, tapi aku mau ikut Tuhan terus menerus.
Amin. Kita memuji Tuhan lagi. Bangsa diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kemari. Sekali lagi, sajeke aku nderek Gusti. Uripku bangsa diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabehku Gusti Yesus kemari. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Puji Tuhan. Silakan jemaat kembali duduk. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan, meninggikan Dia. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang membuat iman kita semakin bertumbuh dan semakin mengenal Dia dalam setiap pribadi kita. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun
tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tuhan, mari umat Tuhan seundang bangkit berdiri. Biarlah lewat pujian ini menguatkan kita kembali bahwa Dia tidak melupakan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Tak sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Sampai berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Benar Tuhan, kami mau berkomitmen bahwa kami tidak akan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Hanya dengan mempercayai-Mu, percaya kepada setiap firman-Mu, disitulah kami bisa ditolong oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami memberikan hati kami yang terbaik, memberikan respon kami yang terbaik kepada firman-Mu, mengamininya, dan Roh Kudus akan memampukan setiap kami, seluruh sidang jemaat-Mu, untuk melakukan firman ini. Kau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu, menyatakan kebaikan-Mu kepada setiap kami dalam bentuk apapun itu. Dan kami percaya ada mujizat Tuhan ketika kami mendengarkan firman. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan.
Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pada minggu yang kedua ini. Tuhan masih menyertai dan memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan. Saya menyapa seluruh sidang jemaat yang di lantai 1 di rumah maupun yang ada di hall ini. Selamat pagi hari, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom sekali lagi, puji Tuhan. Kita tiba pada pembelajaran kita dari firman Allah. Hari ini kita masuk pada kitab Ayub. Kitab yang sangat-sangat kalau dibaca oleh orang percaya seringkali ada dua hal yang bisa terjadi. Imannya menjadi muncul, menjadi semakin kuat, atau kalau salah mengerti, dia akan menjadi salah paham terhadap Tuhan. Mengapa orang percaya harus mengalami hal yang sedemikian itu. Faith in fight, iman di dalam pergumulan. Iman di dalam pertarungan yang dialami oleh Ayub yang juga seringkali menjadi bagian hidup kita sebagai orang percaya pada hari-hari ini. Kita akan membaca beberapa ayat terlebih dahulu. Dari Ayub pasal yang pertama ayat 1. Kemudian nanti kita akan langsung lompat pada pasal yang terakhir. Karena saya mengkhotbahkan satu kitab, maka tidak mungkin kita baca semua. Karena kalau dibaca semua nanti saya nggak jadi khotbah, hanya membaca saja kan. Sebenarnya tidak apa-apa, pendeta lebih ringan kerjanya. Tapi ya jemaat tentu tidak terlalu paham nanti kan, perlu ada yang menjelaskan. Ayub 1 ayat 1 di sebelah kanan saya, lalu nanti Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 di sebelah kiri saya. Ayub pasal 1 ayat 1 dulu sebelah kanan. 1, 2, ya. Pasal terakhir ayat yang ke-10 sebelah kiri. 2, ya. Ya, puji Tuhan. Terlihat satu barisan kisah dari seorang Ayub. Mulai dia disebutkan berstatus sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Lalu di pertengahan, mulai dari pasal 3 sampai pasal 41, di sana dia mengalami pergumulan hidup. Pasal 1 sampai pasal 2, Ayub diberi penjelasan bahwa dia orang yang baik, bahwa dia orang yang beriman, bahwa dia orang yang saleh. Perhatikan baik-baik. Ayat 1 yang dibaca tadi yang sebelah kanan saya, ada seorang. Jadi ada loh saudara. Kalau saudara mengatakan mana ada orang baik di dunia ini, mana ada lagi orang yang jujur di dunia ini? Ada. Alkitab mengatakan ada. Ada di sini orang jujur? Jangan bilang langsung pesimis gitu loh. Ah mana ada tuh, orang sudah itu rampok semua. Jangan gitu dong, ini orang-orang baik. Amin ya. Ada. Masih ada orang baik, masih ada orang yang jujur, masih ada orang beriman di dunia ini, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi yang ingin saya tekankan juga pada pagi hari ini, pada diri saya dan pada kita, Alkitab juga mencatat bahwa orang saleh, bahwa orang jujur, bahwa orang yang baik juga mengalami yang namanya pergumulan. Amin. Ada orang baik, ada orang beriman, tapi jangan lupa ada juga orang yang baik, jujur, beriman, percaya kepada Tuhan, mengalami pergumulan hidup, termasuk kita yang ada di Sedati. Jadi apa yang sedang dimaksudkan oleh firman Allah lewat kitab Ayub ini? Faith in fight.
Iman itu harus mengalami pergumulan. Amin saudara. Coba bilang yang tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Iman harus diperjuangkan. 1, 2, 3 kanan kirinya. Di bawah-bawah mbah-mbah yang gak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga boleh. Saya gak ngerti bahasa Jawanya. Iman, apa gak ngerti saya ya. Jadi bilang aja, iman berjuang. Kalau gak ngerti panjang mau berjuang, berjuang gitu aja ya. Di bawah itu ya. Ya. Amin saudara. Iman itu harus diperjuangkan. Iman itu mengalami pergumulan. Ada 3 fase yang tidak mungkin 3-tiganya saya sampaikan. Tapi saya sudah siapkan. Saya selalu kalau mempersiapkan firman itu, saya bikin 2 garis besarnya. Masih 1 garis besar sudah hampir 1 jam. Akhirnya garis besar yang kedua hanya saya sampaikan bunyinya. Lalu saya bilang sama Tuhan, bonus untuk saya. Langsung marah tuh. Coba saya tanya, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, makan semua sampai kenyang, amin. Sisa 12 bakul kan? Untuk siapa coba? Yang 12 bakul untuk siapa? Ya untuk yang bagi-bagi. Iya, jadi tidak ada yang sia-sia. Hari ini saya siapkan 3 fase pergumulan hidup orang percaya dalam mempertarungkan imannya. Mungkin hanya bisa saya sampaikan 1,5, ya bonusnya untuk saya 8. Pendeta harus lebih kuat katanya. Katanya loh ya, faktanya kadang mewek juga. 3 fase yang dihadapi oleh orang percaya diwakili oleh Ayub dalam mempertarungkan imannya. Yang pertama saya sebut sebagai fase yang fantastis. Fase yang kelihatan sangat rohani, fase yang kelihatan sangat hebat. Kalau sidang jemaat yang ingin melihat garis besar khotbah saya bisa lihat di Healing Insight Ministry. Di grup WA itu, kalau dengar khotbah saya langsung lihat itu aja. Nanti saudara akan tertolong. Sudah sampai di mana Bapak ini? Ih Bapak ini lompat ketahuan dia. Kalian tahu, sudah ada garis besarnya. Fase yang rohani. Yang kedua, dia akan menghadapi fase kritis. Orang percaya ketika menghadapi pergumulan yang bertubi-tubi, kita harus jujur bahwa kita sedang mengalami krisis. Dan yang terakhir adalah fase di mana kita merindukan recoveries, pemulihan iman kita. 3 ini bakal menjadi pengalaman hidup saudara. Ini bakal menjadi pengalaman hidup pendeta. Siapapun yang hidup di dunia ini, orang percaya pasti mengalami 3 fase ini. Fase yang pertama yang sedang dialami oleh Ayub adalah memang fase yang sangat fantastis. Fase yang kelihatan sangat rohani. Mari kita baca dulu ya. Ayub pasal yang pertama tadi. Ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Para pria yang suaranya lantang tolong dibacakan. Ayat 21 dan 22. 1, 2, ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Terus. Puji Tuhan. Wow, fase yang sangat-sangat rohani. Betul? Ini kita anak-anak Tuhan. Ketika kita sudah setia, saleh, suka beribadah, begitu ada masalah, ini orang percaya, harus ini yang muncul duluan. Yang muncul pertama kali dalam pikiran Ayub adalah apa? Oh, Tuhan, aku lahir dari kandungan ibuku, aku tidak bawa apa-apa. Atau bahasa yang dipakai, telanjang aku. Kalaupun aku kembali kepadanya, ya memang aku tidak bawa apa-apa. Rohani banget. Dan ini benar. Dan ini betul. Harus begini sebenarnya anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan. Kebetulan pergumulan yang dialami oleh si Ayub ini adalah kehilangan anaknya, mati anaknya 7 orang dalam 1 hari. Kehilangan miliaran, ratusan miliar, bahkan saya hitung bisa triliun rupiah. Dari seluruh harta bendanya dalam 1 hari.
Lalu dia diem, lalu dia bilang begini, aku telanjang dilahirkan dari kandungan ibuku, maka kalaupun aku kembali kepadanya, aku memang juga tidak bawa apa-apa. Ini bagus saudara. Ketika masalah yang sedang kita hadapi adalah sebuah kehilangan. Satu kehilangan apakah? Kehilangan mungkin apa yang menjadi hak kita, apa yang disebut dengan harta, apa yang disebut dengan keluarga, bisa terjadi dan akan terjadi. Saya sudah mengalaminya satu kali. Saudara mungkin beberapa kali atau mungkin ada yang belum. Kehilangan keluarga. Orang percaya harus muncul dalam pikiran, di dalam hatinya mengatakan begini, aku memang dulu tidak bawa apa-apa. Ya iyalah, nggak mungkin kita dulu di dalam kandungan, dilahirkan ibu langsung bawa istri. Ya aneh toh, bawa istri. Ya lucu, kalau kita baru lahir begini sudah langsung bawa tablet iPhone. Bagaimana perut mama kita berderi setiap saat? Waktu dia hamil, tidak mungkin. Saudara paham maksud ayat ini? Kitab Ayub sedang mengajari kita bahwa kita bisa menerima fakta, bisa menerima keadaan. Bahwa memang dulu kita tidak bawa apa-apa. Lalu kalau kita kehilangan apa-apa, sesuatu apapun di dunia ini, maka sebenarnya cara berpikir yang paling baik anak Tuhan itu seperti itu. Ya memang Tuhan yang mau. Ya toh. Kalau contohnya saudara punya rumah, lalu tiba-tiba ada badai, ada gempa, beruprak. Anak Tuhan tidak seharusnya sampai berteriak-teriak, sampai guling-guling, sampai putus asa. Harusnya kita harus tiba pada pemikiran, iya betul. Saya dulu datang ke Surabaya ini saudara, hanya bawa satu tas. Bawa tas kecil untuk baju saya sekolah. Di Jalan Johor di Perak sana. Satu tas begini. Sekarang saudara, saya bawa rombongan. Loh iya loh, rombongan. Ada istri, ada 2 anak. Kalau saudara datang ke rumah saya, aduh, bertumpuk-tumpuk emas, berlian. Banyak sekali yang saya punya. Ditambah lagi saudara yang mau dengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Wow, saya mau katakan kepada Tuhan, saya datang tidak bawa apa-apa. Lalu kalau saya kehilangan sedikit, mengapa harus kita sampai putus asa dan meninggalkan Tuhan? Ini fakta yang diungkapkan oleh Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, maka dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Ya kita sebenarnya berlebihan. Dalam tanda petik kita orang Kristen itu agak berlebihan. Kalau menguburkan keluarga kita yang kita hormati, sebenarnya kan karena rasa hormat kita kepada dia. Sehingga kita belikan peti. Gak cukup lomba-lomba, petinya itu harus yang ada Yesusnya. Nah Yesus dikubur lah. Harus ada gambar Yesusnya loh. Gak cukup, 12 murid harus ikut perjamuan malam. Gak cukup, salibnya harus gede. Ya, waktu ayah saya meninggal, mau bikin salibnya bunga enggak? Istri saya bilang enggak, pakai bunga yang begini aja. Biasa di sini salib yang dikuburkan Pak. Enggak lah, kita pakai bunga aja. Pokoknya macam-macam. Sudah mau dikuburkan, mama saya sempat-sempatnya lagi ngasih bapak saya sepatu. Dalam hati saya kalau itu saya tahu, saya ambil sepatunya. Iya, terus dia mendengar nasihat lagi dari teman-temannya. Lu nanti lu kamu diingat-ingat lu. Terus gimana? Kasih berapa rupiah lah. Dikasih mama saya 50.000 di dompet, di kantongnya. Aduh kalau tahu saya ambil kan gitu. Setelah dikubur baru diceritain. Wah mama ini aneh-aneh. Ada yang dikasih jasnya 2 lapis, ada yang dikasih. Saudara, sebenarnya teman-teman kita di sebelah itu lebih sederhana. Pokoknya dimandiin, langsung kasih kain kafan, sudah dikuburkan.
Karena bagaimanapun setelah di tanah, semuanya habis, semuanya rusak, tidak bawa apa-apa. Anak-anak muda perhatikan kalau engkau membangga-banggakan apa? Tablet kah, handphone kah, kendaraan kah? Kalau anak-anak Susia ini kalau udah punya sepeda motor, bangga banget ya. Di upgrade, di obeng-obeng, di kunci-kunci, di permak-permak, bangga banget. Sampai tidur pun dipeluk gitu motor. Saya mau ingatkan kepada saudara, begitu ajal memanggil, tidak ada yang kita bawa. Sama seperti kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Lalu Ayub mengatakan yang kedua, fakta yang kedua adalah sangat rohani sekali. Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang mengambil. Ini penting. Ketika kita menghadapi pergumulan, ingat waktu engkau lahir. Satu, ingat waktu lahir. Kalau engkau kehilangan atau mungkin diambil orang yang bukan haknya diambil darimu, sudah. Langsung ingat, iya. Aku dulu lahir, tidak bawa apa-apa. Masih ada pakaian, masih ada makanan, cukuplah kata Alkitab. Masih ada makanan, masih ada pakaian, cukuplah. Tuhan akan berperkara kepada orang itu. Lalu dia mengatakan, kalau Tuhan yang memberi, maka dia yang berhak mengambil. Setuju enggak? Kan enggak rela, belum punya aja sudah enggak rela. Ya toh, nanti Pak Yepta kalau punya kereta api, diambil untuk gereja ya. Belum punya aja sudah enggak rela. Contoh ya, itulah kita manusia. Mengapa kita tidak rela? Karena di dunia ini sudah ada sebutan-sebutan yang membuat kita mengingat, oh ini milik kita. Ada sertifikat kepemilikan. Kalau itu kendaraan, ada surat tanda kendaraan bermotor. Ada surat miliknya. SK apa? Aku aja sampai enggak ngerti karena aku enggak punya. SK apa itu? SHM kalau rumah, surat hak milik. Surat izin bangunan. Kalau itu suaminya apa? Surat hak miliknya ada enggak? Ada. Surat nikahnya itu loh. Iya kan? Ada. Ada kakak. Itu sebabnya anak-anak gak boleh sembarangan. Kamu hak milik. Kalau mau keluar dari kakak, kasih tahu baik-baik. Karena sudah kadung, sudah terlanjur kita di dunia ini, oh ini kepemilikan, ini hak milik. Sehingga kalau diambil sama Tuhan atau diambil orang lain, kita langsung, wah bagaimana gitu ya. Anak Tuhan seperti Ayub, ini penting sekali. Kalau Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga berhak mengambilnya. Loh emangnya punya Tuhan itu Pak? Loh. Saya mau tanya kepada saudara, kepada negara saja kita harus bayar pajak. Termasuk pendeta, saya pendeta bayar pajak loh, walaupun pajaknya 0. Tapi saya lapor pajak setiap bulan September, setiap bulan Mei, itu lapor pajak, wajib pajak. Ini saya dengar-dengar di berita, nanti tomat pun mau dikasih. Saudara, supaya paham, sembako mau kasih pajak, ada saya dengar-dengar begitu, nggak tahu benar apa enggak. Mau dikasih pajak, ini mengingatkan kita bahwa tidak ada sebenarnya milik kita. Semua yang kita punya ini adalah titipan. Tolong kasih tahu, Pak bilang sama anaknya, titipan. Yang lain bilang titipan. Benar saudara, titipan. Lah kalau yang nitip mau ngambil, boleh enggak? Ya boleh tuh. Kalau yang nitip mau ngambil, ya diambil. Dan dunia ini saudara miliknya Tuhan. Punyanya Tuhan. Yang kita punya, yang kita miliki sekarang ini adalah miliknya Tuhan. Memang saya tahu ini pergumulan berat. Tapi inilah yang benar. Ketika kita harus ada yang diambil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, ya sudah. Suatu saat Tuhan minta apa yang saya punya, Tuhan minta rumah, Tuhan minta apa, ya sudah mau bagaimana. Memang itu miliknya
memang miliknya Tuhan. Termasuk talenta-talenta dan bakat-bakat yang kita miliki itu miliknya Tuhan. Makanya saya senang anak-anak muda ini, saya bikin bagus-bagus ya. Karena mereka punya bakat, punya talenta melayani Tuhan. Ya mereka mengembalikan itu kepada Tuhan. Tidak ada menjadi sebuah kebanggaan, tidak ada menjadi sebuah kesombongan, tidak ada. Kita ke depan grup musik kita akan menjadi bengkak, akan menjadi gemuk. Harapan saya bisa dibagi 2 grup. Nanti Yoel juga sudah bergabung, sudah mulai latihan. Sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini kita pahami. Bahwa saya ingin mengembalikan miliknya Tuhan. Saya ingin mengembalikan kepunyaannya Tuhan. 7 anaknya Ayub, Ayub mengerti. Betul bahwa 7 anak itu dari benih dari tubuhku. Betul bahwa itu adalah keluar dari dagingku, dari darahku. Tapi dia mengerti darah ini pun punyanya Tuhan. Daging ini pun miliknya Tuhan. Maka semuanya harus kita kembalikan kepada Tuhan. Maka pada kesempatan yang sangat baik ini, kalau saudara memiliki keluarga, bawa dia kepada Tuhan, karena itu yang benar. Kalau saudara memiliki sesuatu, bawa itu kepada Tuhan, percayakan itu semua kepada Tuhan. Sekolah anak-anak, jabatan yang kalian punya, pendeta kita sudah akan nanti kita doakan menjadi penatua karena sudah jadi pendeta muda. Itu semua dari Tuhan. Tidak ada yang kita punya sebenarnya di dunia ini. Semua hanya titipan. Malah saya harus berani berkata bahwa anak saya, istri saya, sidang jemaat ini adalah Tuhan titipkan. Berarti kepercayaan yang harus dirawat. Yang harus dipelihara dengan baik. Dirawat itu anak. Kalau kita punya anak, dirawat. Sudah gede, tidak bisa lagi rawat dia sisir-sisir sendiri. Tidak bisa lagi kita mandikan sendiri. Kita bawa dalam doa. Ini anak-anak saya sudah pada remaja, ya paling saya hanya bisa peluk mereka, cium mereka. Kalau dulu ya saya gendong-gendong. Di kamar main bantal-bantalan nama mainan kami. Walaupun saya selalu jadi budaknya raja. Tapi dulu begitu. Main ratu-ratuan, saya di make upin habis-habisan lah. Ya, sekarang sudah tidak bisa. Ya, saya bawa dalam doa, dirawat. Sidang jemaat juga dirawat. Saya bilang sama istri saya masih kurang bagus sebagai gembala. Karena apa? Saya belum bisa merawat domba-domba Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ayub mengatakan, kalau Tuhan yang memberi, maka dialah juga yang mengambil. Lalu dia tutup fase yang fantastis yang sedang dihadapi dalam melalui pergumulan dengan kalimat yang terakhir. Terpujilah nama Tuhan. Wow, fase yang pertama ini fase yang sangat rohani, fantastis. Itu sebabnya anak-anak Tuhan yang seperti ini menghadapi masalah, dia langsung ngomong, ayo doakan saya Pak. Pak, saya sedang menghadapi pergumulan tapi saya percaya ini yang benar. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong. Kalau ada anak Tuhan begitu menghadapi masalah langsung cacu. Maki-maki di mana-mana. Lalu apa lagi? Oh, pergi ke dukun, pergi ke mana-mana. Itu enggak benar. Yang paling benar adalah ingat siapa kita dulu waktu lahir. Enggak punya apa-apa. Dan sekarang Ayub masih bisa memberi nasihat kepada istrinya. Lihat, orang yang rohani, orang yang mencintai Tuhan, begitu dia menghadapi pergumulan, masih bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Coba kita baca pasal 2 ayat yang ke-10. Pasal 2 ayat yang ke-10, ini fase-fase terakhir Ayub ini kelihatan rohani, nanti dia masuk masa krisis yang juga pasti akan kita hadapi. Pasal yang kedua ayat yang ke-10, mari kita baca sama-sama, 1, 2, ya.
Ya, puji Tuhan. Istrinya yang tidak rohani ini langsung kelihatan. Begitu menghadapi masalah, langsung yang diomongin itu adalah apa? Ayo tinggalkan Tuhan. Ayo tinggalkan Tuhan. Ayo, ndak ada gereja-gerejaan ini. Saudara bisa mengukur kerohanianmu sendiri, bisa mengukur kerohanian saya. Seperti apa kita menghadapi masalah. Tapi Ayub yang dalam keadaan pedih hatinya, belum selesai menguburkan anak yang satu, dia harus melihat lagi mayat anaknya yang satu lagi. Itu sangat-sangat pedih sekali. Tetapi ketika istrinya mengatakan, ayo kutuki, ayo kita mengutuki Tuhan. Tidak benar Tuhan ini. Ayub mengatakan, mengapa kamu seperti perempuan yang bodoh? Bahasa Indonesia disebut perempuan yang gila. Mengapa omonganmu seperti perempuan yang gila? Mengapa engkau hanya mau menerima yang baik? Perhatikan, para istri, para suami, perhatikan. Kalau menasehati pasangan hidupmu, kasih tahu. Kalau menghadapi hal yang buruk, kasih tahu. Loh, mengapa kita kemarin ketika kita menerima yang baik, hatimu senang, hatimu sukacita. Ketika menerima yang baik dari Tuhan, kita bersyukur. Dan sekarang Tuhan izinkan kita mengalami hal yang buruk, lalu kamu tidak mau terima. Ini penting. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap menerima yang baik. Harus siap diuji dalam keadaan yang buruk sekalipun. Amin saudara. Ya. Nasihat orang yang selalu mengatakan tinggalkan Tuhan jangan gereja itu kayak orang gila. Bukan saya yang bilang. Ayub yang bilang. Mengapa kamu bicara seperti orang gila? Orang yang tidak mau menerima yang buruk, hanya mau menerima yang baik, itu agak miring. Yang lurus itu adalah menerima yang baik dan yang buruk. Kalau hanya menerima satu saja berarti miring. Kalau miring berarti gendeng. Jadi, bukan saya ya Alkitab. Jadi orang yang hanya mau menerima yang baik dalam hidup ini, kurang titik orang itu. Kurang lengkap. Itu tidak waras. Karena tidak mungkin orang hidup di dunia ini hanya menerima yang baik. Tidak mungkin. Kalau engkau perempuan, engkau harus melahirkan. Saya tidak terima, mengapa saya harus melahirkan? Bagaimana? Sudah diciptakan begitu. Laki-laki engkau harus bekerja keras mencari duit. Ya memang sudah begitu. Makanya saya gemes sekali kalau ada hamba Tuhan berkata, ikut Tuhan itu semuanya baik. Saya katakan, ini tidak mendidik. Ini tidak menolong umat menjadi waras cara berpikirnya. Yang benar adalah kita siapkan, kita bersyukur ketika kita menerima yang baik dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan ingin meningkatkan iman kita, kita mengalami yang buruk. Apa kalimatnya? Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saya mau katakan, bahkan kalau pendeta Stephen Manurung, kalau sidang jemaat mengalami hal yang buruk sekalipun, saudara dan saya belum sampai seperti Ayub. Belum ya? Meninggal keluarganya 1 hari 7. Habis hartanya triliunan 1 hari. Semua ludes. Dalam 1 hari saya catat, dalam 1 hari semua kerabat dan keluarganya meninggalkan dia. Dalam hari yang sama istrinya yang paling dekat dengan dia juga melemahkan dia. Saya lihat tidak ada lagi orang yang paling sulit keadaannya seperti yang dialami oleh Ayub. Maka kita yang hidup pada masa sekarang, kita masih bisa cari air minum bukan hari ini? Bukankah kita masih bisa cari makan hari ini? Saudara kalau sulit cari makan, pergi ke hutan sana, banyak di sana makanan. Lu tidak percaya kan? Karena saya sering ke hutan sana banyak makanan. Lu tidak percaya? Saya sering bawa sama istri saya buah-buahan walaupun dia tidak mau makan. Tapi burung-burung mau makan. Lu iya kalau saya udah nggak makan Pak, ayo sama Bapak. Kita pergi ke sana nangkap kepiting, nangkap ikan. Nangkap banyak yang mau dimakan di sana. Masih belum sampai segitunya kan? Tapi mengapa kita tidak mau bersyukur?
Mengapa kita tidak mau berterima kasih kepada Tuhan? Anak-anak muda baru enggak jajan satu tahun. Baju baru enggak jajan 1 minggu sudah kayak apa gitu ya. Kayak disambar petir gitu. Ngomong sama orang tua kasar. Ngomong sama Tuhan enggak jelas. Ayub, dia berkata, mengapa kamu ngomong seperti itu? Dia bisa menasihati. Ketika fase fantastis ini kita hadapi, seperti inilah kita. Rohani banget. Rohani, semua seperti pendeta, rohani. Tapi ketika kita memasuki fase krisis, maka perhatikan baik-baik. Ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Mari kita melihat fase yang krisis yang sedang dihadapi oleh Ayub. Mulai dari pasal 3 sampai pasal yang ke-37. Itu benar-benar sangat-sangat memilukan sekali. Kita baca saja satu ayat dari Ayub pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ayat yang pertama, ketika Ayub memasuki fase krisis, maka ada 3 hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. 1, menyalahkan diri sendiri. 2, menyalahkan Tuhan. 3, menyalahkan orang lain. Sudah ini aja, pasti ini saja. Kalau kita sudah masuk fase krisis, nanti saya kasih tahu mengapa krisis sampai krisis, nanti saya kasih tahu. Tapi kalau sudah masuk fase ini saja yang sering kita hadapi. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Ini pasti terjadi. Mari kita lihat. Ayub pasal 3 ayat yang pertama. Mari baca sama-sama. Ayub pasal 3 ayat 1. 1, 2, ya. Ayub mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ayub mulai memasuki masa-masa krisis. Tadinya dia mengatakan, telanjang aku datang dari rahim mama. Kalaupun aku hilang semuanya, ya memang aku lahir memang gak bawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Tapi begitu terbalik sekarang. Mengapa Pak Stephen? Saudara, saya catat. Masa fase krisis itu terjadi kalau apa? Ketika saya melihat, merenungkan hal ini, ketika saya memperhatikan ketangguhan rohani dari Ayub, itu ada 2 pasal. Rohani banget. Tapi mulai pasal 3 banyak puluhan ayat sampai pasal yang ke-41. 37 sampai 41. Itu benar-benar dia lemah sekali. Benar-benar lemah. Kenapa? Ketika saya lihat-lihat secara kronologis, secara urut-urutan, orang percaya bisa masuk pada masa krisis itu karena begini. Lihat ya. Ketika Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Itu masalah terjadi di luar dirinya. Lihat ya. Orang Kristen kalau ada masalah di luar dirinya masih mungkin ngomong begitu. Anaknya mati 7, kemudian hartanya habis, dia masih sehat. Dia masih baik-baik saja. Masalah terjadi di luar dirinya, walaupun batinnya tersiksa, tapi fisiknya belum disentuh oleh iblis. Kan 2 tahap iblis ini. Lapor ke Tuhan, Tuhan bilang, orang saleh itu hebat itu. Aku mau habiskan dia, oke, jangan sentuh tubuhnya. Lalu iblis datang menghabiskan semua hartanya, anaknya juga dibunuh. Ayub malah ngomong, terpujilah Tuhan. Tapi yang kedua lihat, fase krisis yang hampir semua orang akan begitu sangat sulit melihat kebaikan Tuhan. Ketika apa? Yang diserang itu esensi diri kita. Yang diserang itu terjadi pada diri, pada fisik kita. Saya sudah melihat ini. Bahkan para pendeta-pendeta ketika dia sakit berat, saya sudah mendengar dan melihatnya sendiri. Mengapa Tuhan membuat seperti ini? Jangan langsung kita bilang, mana imanmu? Kamu tidak rohani. Udah, saudara. Ini fase memang fase yang sangat berat. Ketika seorang Ayub pengusaha yang hebat, ketika seorang Ayub penasehat bagi orang lain, tiba-tiba dinasehati 3 temannya, tiba-tiba dia sekarang menjadi post power syndrome,
Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Itu berat. Ingat baik-baik. Ketika orang sudah sakit fisiknya yang kena. Pertarungan iman. Faith in fight. Benar-benar terjadi. Dan Ayub memasuki fase itu. Seizin Tuhan. Ayub sekarang mengalami sakit yang fisik. Iblis lapor lagi ke Tuhan. Bagaimana? Iblis bagaimana? Wah iya, karena kamu memagari dia. Coba kalau aku bikin sakit dia badannya. Oke, sakit boleh, tapi jangan ambil jiwanya. Begitu Ayub kena kanker kulit dan borok barah di mana-mana. Sampai dia harus ambil beling, saking gatalnya. Menggaruk-garuk tubuhnya di bawah abu, debu. Supaya jangan terlalu gatal. Dia garuk-garuk, benar-benar. Lalu dia memulai masa krisisnya. Dia lonely. Dia sekarang merasa sendiri. Istri pun sudah tidak mendukung. Karena ternyata istri hanya cinta kepada hartanya. Jangan cari istri yang suka harta ya. Loh benar saya ngomong. Kalau kamu sakit nanti dibiarin. Memang kamu elek katanya. Loh iya loh. Bukan saya, Alkitab. Saya mau menasihati anak-anak muda ini loh. Cewek-cewek jangan lihat cowok itu karena gantengnya. Jangan. Cari cowok yang cinta kamu. Loh betul? Iya. Cari cowok yang cinta kamu. Cowok-cowok cari cewek. Jangan yang cinta dompet. Tapi yang cinta dirimu. Amin. Iya dong. Lonely. Dia merasa sendiri sekarang. Garuk. Satu hari. Wah Tuhan masih baik. 2 hari. Aduh. Aku harus ambil minum sendiri. Aku harus sulit sendiri. Ku telepon temanku ndak ada yang mau ngangkat lagi. Dulu orang semua mencari saya. Dulu orang semua butuh saya. Sekarang saya sendiri tidak ada yang mau tahu. Muncullah saudara. Perhatikan. Bukan dosa, tetapi muncul masa-masa krisis. Ini loh, perhatikan para konselor, para orang tua, para penasehat. Kalau orang sedang mengalami masa krisis, jangan terlalu banyak ngomong kayak Elihu, Elifas dan temannya 3 orang. Ngomong langsung, Ayub bilang apa? Penasihat bajingan. Bajingan. Penasihat sialan kalian semuanya. Banyak ngomong, dia garuk-garuk. Ayub lonely. Ayub merasa sendiri. Maka yang pertama dari 3 hal yang bisa terjadi kalau orang sedang krisis. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Dia sekarang mengutuki hari kelahirannya. Mengapalah dulu aku dilahirkan oleh ibuku. Dia tangisi dirinya, biasa itu. Kalau orang sudah masuk pada fase krisis, dia akan selalu menangisi dirinya. Aduh, susahnya hidupku ini. Lalu muncul lagu itu kan. Betapa malang nasibku. Nah, begitu menderita dia tangisi. Dulu. Sampai Ayub sudah punya berpikiran, mengapa aku tidak mati saja. Saudara perhatikan. Ini fase-fase krisis yang sedang kita hadapi. Saya mau ingatkan, ketika ada keluarga atau engkau sendiri sedang mengalami fase ini, dan engkau sedang merasa sendiri dan menyalahkan dirimu, menyalahkan hari kelahiranmu, perhatikan baik-baik. Engkau butuh teman. Perhatikan, Ayub tidak mendapatkan itu. Ayub tidak mendapatkan itu. Kita bersyukur sekarang kita mempelajari tentang Ayub. Untuk kita menghadapi krisis yang kalau kita hadapi, kita perlu teman. Jangan pernah merasa kuat, lebih rohani. Jangan, termasuk pendeta. Wah saya tidak mau saudara. Saya banyak teman. Pendeta, bahkan curhat, bahkan jadi mentor saya. Saya tidak mau karena saya jadi pendeta, maka saya sudah seperti Superman. Oh no way, tidak bisa begitu. Ketika saya masa-masa sendiri, masa-masa sulit, saya perlu teman.
Istri saya sebagai teman hidup saya, juga saya tidak mau menumpahkan semua masalah saya ke dia. Karena saya tahu dia punya beban juga untuk keluarga, untuk anak, untuk macam-macam pelayanan. Saya punya teman. Saya punya sahabat. Sahabat yang bagaimana? Yang rohani. Harus yang rohani. Harus yang rohani. Jangan minta pendapat kepada orang yang tidak rohani. Harus cari yang rohani. Ayub mengharapkan itu. Sampai-sampai dia, aduh mengapa aku harus dilahirkan. Dia merenungkan. Yang membuat dia paling stres kalau sudah kena di fisik itu pasal 3 ayat 26. Tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Ini saya alami saudara, benar-benar stres. Ini yang membuat kita seperti nge-fly gitu ya. Seperti tidak menginjak bumi gitu. Coba pasal 3 ayat 26. Kalau sudah ada orang menghadapi masalah krisis tapi sampai tidak bisa tidur, kita harus bantu dia. Ayat 26. Baca, 1, 2, ya. Ya, sampai gelisah, sampai dia tidak bisa tidur. Ini yang bisa bikin orang tiba-tiba bunuh diri. Perhatikan baik-baik. Ketika kita menghadapi krisis seperti ini, cepat-cepat berbicara kepada orang. Minimal cepat-cepat engkau mencari teman untuk bisa berbicara, yang rohani. Tapi orang yang diajak ngomong, jangan banyak ngomong, biar dia yang ngomong saja. Ya. Ayub membutuhkan itu, hampir-hampir saja dia gagal. Hampir-hampir saja dia putus asa. Karena apa? Kalau orang sudah tidak bisa tidur, itu tersiksa. Saya lihat bapak saya, benar-benar. Ketika beliau memasuki masa krisis, itu lambungnya sama ususnya udah hancur gitu. Aduh Tuhan, saya kalau ingat itu ngeri sekali. Sampai dia, sudah jam berapa ini? Aduh kalau dia sudah tanya udah jam berapa, saya udah ngerti betapa tersiksanya dia. Semua obat bius, saya minta obat yang bisa meredakan sakit, itu sudah tidak mempan. Waktu itu, saya minta ke suster, suntik atau obat sudah tidak mempan. Tetap dia tidur sebentar bangun, dia tidur sebentar bangun. Tersiksa sekali, sampai pagi hari ketika dia ngomong, saya hampir menangis ke kamar mandi. Dia ngomong apa? Kalau kamu tidak ada tadi malam, saya sudah ambil besinya kasur itu. Aku mau patahkan, aku mau bunuh diri. Saking apa? Sakitnya. Sakit fisik mungkin gampang. Kalau orang sakit sudah tidak bisa tidur, itu lebih dari sakit. Ayub mengatakan, aku tersiksa. Tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera lagi di dalam hidupku. Oh, kalau bukan kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat orang yang sedang sakit, kalau kita sedang melihat orang yang fisiknya diserang, supaya kita bijaksana. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang memberikan kekuatan kepada mereka. Jangan berkhotbah waktu orang sudah sakit, maka jangan banyak omong. Mereka begitu menderita. Sampai-sampai pada akhirnya penasehatnya 3 orang datang. Elifas, Elihu, dan satu lagi temannya datang. Berkhotbah panjang sekali ngomongnya. Akhirnya Ayub mengatakan, penasihat sialan kalian semua. Ini yang menjadi pelajaran bagi saya saudara. Makanya saya kalau saudara punya masalah kasih tahu ke Ibu Gembala, ke Pak Gembala. Kami sudah sepakat, jangan banyak ngomong. Terlalu banyak nasihat ngomong kepada orang yang sedang sakit. Mereka juga gak bisa nangkep. Maka yang paling penting sebenarnya adalah kita hadir mendoakan mereka. Kita hadir membawa mereka kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Tetapi kalau kita sedang dalam pergumulan, boleh mencari teman. Boleh kasih tahu kepada Bapak Ibu Gembala. Ngomong saja. Tapi kalau Bapak Gembala hanya menasihatinya dengan firman. Karena kalau dari diri kita,
Kita seringkali keliru. Orang yang sakit, lalu kita bawa pada diri kita. Aku tahu perasaanmu. Enggak tahu. Jangan ucapkan itu. Kalau orang sedang mengalami masalah, pernikahan, sakit, lalu kita bilang, aku tahu perasaanmu. Enggak tahu. Jangan ngomong begitu. Dia akan ngomong di hatinya, kampret lu. Kamu tahu perasaanku, sok tahu lu. Aku pedih, aku sakit. Jangan ngomong aku tahu perasaan. Jangan juga menasihati orang lain itu dengan pengalaman kita. Sebaiknya tidak usah banyak ngomong. Karena apa? Kalau kita dalam posisinya dia, kita juga akan seperti dia. Jadi pengalaman kita yang dulu tidak akan sama dengan dia. Maka yang paling bagus adalah kita nasihati dia lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Karena Tuhan pernah di posisinya dia. Menurut kitab Ibrani. Yesus yang tersalib itu jadi imam besar yang tahu apa yang sedang kita rasakan. Lebih baik itu. Jadi jangan mengharapkan banyak ngomong pendetanya, motivator, konselor, jangan. Lebih baik kita menasihati pakai firman. Kalau tidak sanggup lagi mendengarkan, lebih baik kita banyak berdoa. Amin saudara. Fase-fase krisis seperti ini, engkau butuh teman. Engkau butuh teman. Fase-fase krisis seperti ini, kita butuh Tuhan. Pada poin yang terakhir masa recovery, fase recovery, memang tidak bisa Ayub memulihkan dirinya sendiri. Tuhan sendiri yang datang lewat badai. Dia datang mendekati Ayub dan berbicara lewat badai. Saya tidak mengerti, tapi badai itu berbicara. Ayub. Dan yang dinasihati Tuhan hanya bicara tentang hewan-hewan, ciptaan. Apakah engkau melihat kuda sedang beranak kesakitan? Apakah engkau yang menciptakan? Apakah? Sederhana. Nasihatnya Tuhan kepada Ayub sederhana. Tentang hewan-hewan, saudara baca. Tentang alam semesta. Lalu Ayub menjadi sadar. Pada pasal 41-42. Aku tarik semua Tuhan perkataanku. Karena apa? Karena Ayub sudah mengatakan Tuhan tidak adil. Karena Ayub sudah berkata Tuhan tidak fair. Aku ini orang saleh, aku ini orang baik. Mengapa mengalami hal seperti ini? Lalu Tuhan menjawab. Lewat badai dia berkata, siapa yang menciptakan langit? Kamu lihat kuda, kamu lihat singa. Kamu lihat bunga tumbuh-tumbuhan. Kamu lihat semuanya, terlalu mudah bagi saya untuk menolong kamu. Tapi ternyata ada masalah dalam dirimu. Kesalehanmu selama ini, kamu anggap membuat kamu tidak perlu ikut masuk pergumulan. Tidak bisa. Semua orang di dunia ini harus bergumul. Namun jika jemaat menghadapi masa krisis seperti ini, ingat pesan firman Allah 2 hal. 1, kamu perlu cari teman yang rohani. Dan yang kedua, jangan menjauh dari firman Tuhan. Tetap dengarkan firman Tuhan. Engkau sakit berbaring, putar radio, buka YouTube, dengarkan khotbah. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Maka engkau akan dipulihkan oleh Tuhan pada waktunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ku tak akan pernah menyerah. Aku mau melihat engkau bekerja Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Belajar dari firman yang kami dengar hari ini. Kami menyadari bahwa semua orang harus memasuki fase-fase krisis ini. Tetapi sekarang kami mengerti Tuhan. Agar kami tangguh. Agar kami tidak berlarut-larut menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan. Menyalahkan orang lain. Kami mau lepas dari masa krisis itu Tuhan. Bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagu terakhir. Tak sekalipun melupakanku. Oh haleluya. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Haleluya. Kau tak Tinggal
dari awal sekali lagi. Tak sekalipun. Amin. Jemaat aminkan itu. Engkau tidak sendiri. Kau menuntun langkahku. Haleluya. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah. Haleluya. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Jemaat, muncullah imanmu lewat syair-syair pujian ini dari Alkitab ini diambil. Tak sekalipun melupakan. Oh Tuhan ada bersamamu jemaat. Haleluya, haleluya. Tambahkan iman kami Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Kau tak tinggalkan. Sekali lagi jemaat, ayo ungkapkan dengan iman. Haleluya. Melupakanku. Engkau Tuhan yang menuntun langkahku. Amin. Ibu-ibu janda di bawah yang sendiri juga perhatikan. Engkau tidak sendiri. Tak pernah sendiri. Yesus, Engkau beserta kami. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah. Oh Yesus, amin. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Haleluya. Sampai ku lihat Kau bekerja. Recovery, pemulihan terjadi. Mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Backing vokal dengan who, refrennya who. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tundukkan kepala. Oh haleluya. Saya tidak tahu persis engkau sedang di fase mana. Bisa saja engkau sedang di fase fantastis, sangat rohani, sangat kuat kelihatan. Tapi bisa juga engkau sedang ada di fase krisis. Engkau sudah mulai menyalahkan dirimu, menyalahkan Tuhanmu, menyalahkan orang lain. Saya tidak tahu jemaat. Tapi engkau juga jangan lupa. Kalau ada fase recovery, pemulihan yang datang dari Tuhan. Saya hanya bisa mengatakan, kalau engkau pada masa krisis hari ini, bersabarlah, berdoalah, berbicaralah kepada teman yang rohani yang engkau percaya. Tunggu dan nantikan pertolongan Tuhan sembari engkau terus mendengar firman. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, dengar firman supaya engkau kuat. Dengar firman, jangan tinggalkan Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa memulihkanmu. Bahkan dirimu sendiri pun tidak mungkin, engkau sedang lemah.
Engkau perlu Tuhan. Engkau perlu Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah. Angkatlah tanganmu jemaat. Saya mau berdoa untuk yang di rumah, yang di lantai 1. Apapun fase hidupmu hari ini, saya mau doakan engkau. Bilang sama Tuhan, aku tidak mau menyerah. Pertahankan nikahmu, pertahankan imanmu, pertahankan imanmu. Ku tak mau menyerah Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah. Kami datang Tuhan sampai ku. Lihatlah tangan jemaatmu, lihatlah tangan domba-dombamu. Oh Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Mari jemaat katakan, ku tak akan menyerah, tidak mau menyerah Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dengarlah Tuhan, tolonglah umat-Mu. Sampai Engkau bekerja berkarya menolong kami. Haleluya, haleluya. Percaya jamahlah Tuhan domba-domba. Jamahlah Tuhan. Mari yang mau datang kepada Tuhan, mari ngomong, bicara sama Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami sedang krisis Tuhan, kami sedang lemah Tuhan. Oh kami percaya kepada-Mu Tuhan. Hamba membawa domba-domba-Mu kepada-Mu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, tolong jemaat-Mu. Mereka sedang tidak berdaya saat ini. Mereka sedang memerlukan Engkau. Tuhan, kuatkan. Tuhan, tolong. Percaya doa dalam nama Yesus. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Tolonglah domba-domba. Tolonglah jiwa-jiwa ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku tak akan pernah menyerah. Haleluya. Sampai ku lihat Kau bekerja. Haleluya. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku tak berhenti percaya. Sekali lagi, ku tak akan menyerah. Ku tak akan pernah menyerah. Amin, amin. Roh Kudus menguatkan engkau sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Haleluya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi, kami tidak berhenti percaya. Takkan berhenti percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan. Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati kita lewat firman Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kemurahan-Mu sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kesempatan ini juga kami mau belajar lagi untuk memberi apa yang Engkau beri bagi kami Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Biarlah persembahan ini juga untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Nanti petugas persembahan dipersilakan, kita nyanyikan pujian kita Sajike.
matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kini tiba saatnya pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita hari Selasa daripada dua di tempat ini masih seperti biasa ya. Pengasuh dan para pengumuman di lantai 2 dan kita perayaan Tuhan ada di tempat ini di lantai 1 dan kita di lantai 2 dan sidang jemaat masih tetap Zoom, tetap kami layani dengan multimedia. Kemudian hari Minggu kita ibadah seperti sekarang jam 8, nanti setelah ibadah ini akan ada juga sekolah minggu. Kita akan berdoa untuk pentahbisan setelah ini. Ya, kita akan berdoa untuk pentahbisan pendeta muda di Sombing dengan istri menjadi penatua di gereja Healing Inside. Kita nanti sama-sama berdoa, semoga kiranya Tuhan memakai mereka berdua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Jika ada pengumuman lain akan kami infokan di grup. Ya, puji Tuhan, perlu saya umumkan kepada sidang jemaat. Pada hari Jumat yang lalu, di sinode kita telah mentahbiskan, melantik pendeta pembantu kita menjadi pendeta muda Gunadi bersama dengan istri sudah dilantik menjadi anggota majelis besar di sinode kita dan melayani di gereja kita di sini. Maka pada hari ini kita akan mendoakan mereka berdua menjadi penatua di jemaat kita yang akan memperhatikan sidang jemaat dan membantu gembala sidang untuk melayani Tuhan dan mengembangkan pelayanan kita semakin indah di hari ke depan. Tidak ada yang kebetulan, Tuhan semua sudah siapkan, maka Tuhan juga akan menolong pelayanan kita supaya berkembang di kemudian hari dengan kehadiran mereka sebagai penatua. Terimalah mereka sebagai penatua seperti menerima kami sebagai gembala sidang, karena penatua itu adalah tim gembala yang akan mengerjakan pelayanan-pelayanan ke depan lebih banyak dari hari-hari yang lalu. Melayani lebih sungguh. Oma-oma di lantai 1 dan yang di rumah juga doakan ya, sudah banyak doakan. Pendeta pembantu dulu Gunadi dengan istrinya, sekarang lebih banyak lagi mendoakan. Bisa berlutut di altarnya Tuhan. Ambil panggil istri. Tuhan lebih jauh. Saya mengundang Ibu Gembala dan majelis yang bisa berlutut. Melayani, pegang tangan istri. Melayani lebih sungguh. Melayani, oh Tuhan, terima kasih. Melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Melayani. Mari kita jemaat berdiri bersama-sama. Yang di rumah, yang di lantai 2, di lantai 1, bisa arahkan tangannya ke layar TV yang di bawah. Bisa arahkan ke layar di handphone atau apa di rumah. Kita yang di lantai 2 arahkan kepada kedua hamba. Melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Backing vokal nyanyikan melayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanlah yang mengangkat
Tuhanlah yang mentabiskan engkau suami istri Pendeta Muda Gunadi. Tuhanlah yang menetapkan engkau sebagai hamba Tuhan, bukan melayani organisasi, tetapi melayani jiwa-jiwa. Dan Tuhan taruh engkau di Healing Inside. Ada banyak jiwa-jiwa yang engkau harus layani. Ada jiwa-jiwa yang engkau harus doakan. Tuhan tahu kemampuanmu. Tuhan juga akan melengkapi engkau. Maka oleh penumpangan tangan Gembala Sidang, oleh pengurapan yang dari Allah Tritunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tabiskan engkau menjadi penatua jemaat di GPT Healing Inside. Saya tabiskan engkau sebagai istri penatua di GPT Healing Inside. Layanilah Tuhan, bukan melayani manusia. Layanilah jiwa-jiwa. Tuhan akan memberi engkau hikmat. Tuhan akan membekali engkau dengan kemampuan. Tuhan akan mencukupkan segala yang engkau perlu butuhkan untuk melayani jiwa-jiwa. Maka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahbiskan engkau sebagai penatua jemaat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan kembali melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kehadapan-Mu kami datang Tuhan, yang telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Dipermuliakanlah Engkau Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami, pemerintahan kami Tuhan campur tangan, Tuhan membela. Tuhan juga menolong sinode kami GPT di seluruh Indonesia, bahkan secara sinode dan gereja-gereja lokal. Tuhan menolong gereja Pantai Kosta Tabernakel, badan pengurus pusat hingga badan pengurus wilayah daerah yang akan kami bentuk dalam minggu ini. Tuhan kiranya campur tangan, menolong gereja Pantai Kosta Tabernakel menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Hamba membawa seluruh sidang jemaat, mulai dari yang terkecil hingga yang lanjut usia, pria wanita. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah kita Roh Kudus, Allah Tritunggal itulah yang menyertai engkau, memberkati, melindungi dan menuntun engkau, menolong engkau pada fase-fase kehidupan yang sedang engkau jalani. Pulanglah dengan membawa berkat, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dari Allah kita hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kita responi. Bapa, terima kasih. Bapa,